Minggu Advent Natal yang kedua. Pada masa ini, orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias, yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin kedua, sebagai simbol pertobatan dan penyesalan. Oleh sebab itu, kita patut mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi namanya. Yesusku menyembah, menmasyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia bagi Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita akan membacakannya sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini kami di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, bahkan mungkin Tuhan mengizinkan kami melewati lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh datang di hadapan-Mu, kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pujian yang hendak kami naikkan kepadamu. Biarlah sungguh Tuhan memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk firman Tuhan yang nanti juga akan kami dengarkan, perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Semuanya itu Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan perjamuan kudus mengingatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Memberi kami pengharapan untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk semuanya itu. Dan biarlah kiranya Tuhan menerima ibadah kami. Kami berdoa juga Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam seminggu yang kami lewati, ada bagian-bagian dalam kehidupan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan memohon belas kasih kemurahan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh dilayakkan untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
did you know that your baby boy models our creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, itulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita sebagai orang yang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasih dan pengampunannya, karena hanya Dialah yang menjadi harapan di dalam hidup kita untuk kita boleh melanjutkan hidup kita. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau ketakutan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosa ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memenuhi hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh diteguhkan dengan pujian ini bahwa Kristus mati untuk kita dan memberikan harapan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami juga bersama datang kepadamu ya Tuhan. Kiranya di dalam kehendak Tuhanlah kami belajar mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga membawa doa-doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Kami terus menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, supaya boleh sungguh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling gereja-Mu ini, dan juga secara khusus Tuhan untuk kota Jogja. Kami berdoa menyerahkan Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu, secara khusus pertumbuhan iman kerohanian jemaat, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin hidup sebagai anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan, biarlah dapat dikerjakan dengan baik. Sekalipun saat ini Tuhan kami masih lebih banyak melakukan pelayanan-pelayanan secara online, Tuhan kiranya terus memberkati. Berdoa untuk para rohaniwan di dalam mereka juga boleh membimbing, mereka juga boleh mengajar, biarlah Tuhan juga akan memberikan kepada mereka sukacita. Tuhan menolong mereka di tengah persiapan-persiapan yang harus dikerjakan lakukan. Kami berdoa menyerahkan saat ini Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal umum maupun Natal Komisi Anak. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga Natal ini, tahun ini Tuhan, sekalipun mungkin kami masih lakukan juga dalam bentuk online, menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikutinya, maupun jemaat-jemaat lain dari tempat lain Tuhan yang mungkin juga bersama dengan kami mengikutinya. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Berkatilah kami tim ibadah yang boleh bersama-sama mempersiapkan untuk Natal pada tahun ini. Berkati untuk syuting-syuting yang dilaksanakan, Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Demikian juga Tuhan untuk Komisi Anak, Tuhan kiranya memberkati. Melalui Natal ini Tuhan, banyak anak-anak mereka juga boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami menyerahkan untuk para guru sekolah minggu yang tengah mempersiapkan semuanya ini, supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Natal pos pelayanan sawahan. Kami menyerahkan juga untuk persiapan yang tengah dilakukan di sana. Tuhan kiranya berkenan memberkati, karena kami tahu Tuhan ada banyak keluarga, anak-anak Tuhan yang dari pos mereka saat ini ada di luar kota dan akan kembali pada saat Natal. Tuhan kiranya memberkati. Mereka berada di tengah-tengah keluarga, mereka boleh bersuka cita menyambut Natal. Kami serahkan juga untuk hamba-hamba Tuhan dalam persiapan mereka untuk mempersiapkan perayaan maupun kebaktian yang ada di sana. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga terus berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami dalam kondisi lanjut usia, lemah tubuh mereka yang bergumul. Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau turut bekerja dan campur tangan, memberikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun di dalam kelemahan-kelemahan fisik, biarlah mereka boleh bersandar kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, berpengharapan dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sukacita di dalam hati mereka. Biarlah mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan berat. Kiranya Tuhan juga akan memampukan mereka melewati pergumulan yang ada untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu akhir-akhir ini ada banyak kegaduhan yang tengah terjadi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan di setiap kegaduhan yang terjadi ini, tidak melemahkan bangsa kami, tetapi bangsa kami boleh semakin kuat, boleh melihat potensi-potensi yang ada untuk diberdayakan, tetap melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, secara khusus Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga beserta jajarannya. Tuhan kiranya memberkati dalam mereka membenahi bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah, ada pergumulan-pergumulan berat yang tengah mereka hadapi. Tuhan kiranya Engkau turut bekerja dan campur tangan, memberikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para tenaga medis, mereka yang tengah berjuang Tuhan untuk angka-angka mereka pasien yang saat ini Tuhan terjangkit, yang terus menaik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu.
Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu ya Tuhan. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk penelitian-penelitian yang terus dilakukan. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga memberikan harapan baru kepada kami, untuk kami boleh melewati masa pandemi ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjenguk dari tempat yang maha tinggi dan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana kita akan bersama-sama memperingati kembali kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi mungil, tetapi juga memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap kita. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dan juga mengingatkan kita kepada malam di mana Tuhan Yesus lahir. Pujian Malam Kudus akan mengantar kita untuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam kudus
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus. Waktu dan tempat saya berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini, kita juga akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Satu momen yang begitu indah. Oleh karena satu sisi kita hari ini tengah menyiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Dan di bagian yang lain, hari ini dalam ibadah kita juga akan memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dua momen ini adalah momen yang penting dan terkait satu dengan yang lainnya. Natal tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib, maka tidak akan pernah ada keselamatan. Tetapi pengorbanan di atas kayu salib tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak pernah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah hari ini, mari ketika kita boleh diberikan kesempatan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk menyiapkan diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali satu kesempatan Tuhan berikan kami dapat beribadah secara online, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Tuhan, kami juga bersyukur karena melalui ibadah ini kami juga bersama-sama bukan hanya memasuki Minggu Advent yang kedua, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri menyambut perjamuan kudus. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus menolong menerangi hati dan pikiran setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca betul-betul kami dapat pahami dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami belajar melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tolong dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan akan kita baca. Terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Hanya satu ayat saja. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh memasuki bulan Desember. Dan bahkan kita boleh ada di penghujung bulan tahun 2020 ini. Memang sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa perjalanan kita di tahun 2020 hampir seluruh perjalanan waktu ini terhambat oleh karena pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga membawa kesulitan tersendiri bagi kehidupan kita, bukan? Hampir sepanjang tahun 2020. Dampaknya pun sampai hari ini masih kita rasakan. Secara khusus dampak dari COVID-19 ini yang boleh dikatakan menghantam semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah yang cukup berat masalah di ekonomi, Bapak Ibu. Di mana hari ini banyak orang yang masih mengalami kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan. Bukan sekedar hasil penghasilan itu menurun drastis, tetapi juga ada saudara-saudara kita yang harus menutup usahanya.
Karena tidak mampu lagi untuk membiayai biaya operasional untuk pekerjaan itu. Belum lagi ditambah, jelas-jelas ada begitu banyak saudara-saudara kita yang di PHK. Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang cukup berat dalam kondisi seperti ini. Anak-anak yang harus sekolah dengan semua cara yang terbatas. Kita pun hari ini juga merasa belum bisa dengan leluasa melakukan segala kegiatan dan aktivitas. Bahkan hampir 1 tahun ini kita melaksanakan ibadah secara online, bukan? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja kenyataan ini kita juga menyadari bahwa tahun ini kita tidak bisa merayakan atau menyambut Natal seperti tahun-tahun yang sudah. Ada sesuatu yang berbeda di waktu ini, di mana kita tidak lagi bisa menyambut merayakan dengan meriah, dengan gegap gempita, dengan perasaan bebas, dengan sukacita. Dan hari ini, kalau boleh katakan, kita merayakan menyambut Natal dengan satu keprihatinan. Kita menyambutnya dengan keterbatasan, bahkan dengan segala kesederhanaannya. Kalau selama ini menjelang Natal, orang-orang dunia menjadikan ini satu kesempatan untuk mendapatkan hasil yang banyak, hasil yang besar. Tetapi Natal kali ini, disinilah mereka merasa betul-betul tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Pendapatan penghasilan mereka sangat sedikit sekali. Kalau kemudian kita berbicara tentang kemeriahan, suasana Natal kali ini sangat berbeda, bukan? Di mana Natal ini Natal yang lebih kepada suasana hening, sederhana, dan mungkin tanpa perayaan yang ramai dan wah. Bagi orang Kristen, mungkin baru kali ini pula gereja dan orang Kristen tidak terlalu disibukkan dengan persiapan-persiapan Natal, bukan? Kalau selama ini banyak orang Kristen mengalami kelelahan untuk menyiapkan sebuah acara Natal, di sana harus ada panitia yang dibentuk. Tapi semuanya ini sekarang, panitia pun dibentuk dalam kondisi yang sederhana, tidak banyak latihan, tidak banyak rapat, dan bukan hanya itu, tapi anggaran yang disusun pun, mungkin selama kita jadi panitia atau kita jadi orang Kristen, baru kali inilah Natal anggarannya begitu sederhana. Dan itu pun lebih kepada anggaran ini akan dialokasikan lebih banyak untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Untuk berbagi kasih Natal. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, acara yang disiapkan pun tentu juga sangat berbeda, bukan? Kita tidak lagi bisa seperti waktu-waktu yang lalu. Acara itu begitu gegap gempita, begitu meriah. Tapi kali ini semuanya terbatas, semuanya dikemas sedemikian rupa dengan keterbatasan yang ada itu. Dan bukan hanya itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Gereja bukan terasa tidak ada kemeriahan saja, tapi mungkin kali inilah boleh dikatakan Natal tanpa konsumsi. Kalau selama ini kita bicara Natal identik dengan konsumsi, dengan pesta, tapi kali ini betul-betul kita Natal tidak ada konsumsi, bukan? Kecuali di rumah kita masing-masing. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau selama ini dalam persiapan segala Natal gereja paling terkenal, sering banyak perselisihan, banyak sakit hati, banyak yang ngambek dan marah. Apakah dengan Natal yang terbatas kali ini itu pun masih terjadi? Jemaat, rasanya untuk yang satu ini saya ingin mengatakan, mulai dari zaman Adam Hawa, Adam Malik sampai ke Adam Jordan, ya,
Di dalam acara-acara yang live maupun acara yang terbatas, orang Kristen rasanya tetap saja. Terkadang ada keluhan, ada gerutuan. Baik itu Natal secara live maupun Natal kali ini dengan segala keterbatasannya. Selalu saja ada yang dirasanya kurang. Ada rasanya sesuatu yang berbeda sehingga kita merasa betulkah ini sesuatu di mana kita sedang menyambut dan merayakan Natal? Cuman yang dikasih oleh Tuhan, kalau selama ini Natal selalu identik dengan gebyar, identik dengan heboh, ramai, gemerlap, serba wah. Tapi tatkala hari ini kita akan menyambut merayakan Natal dengan satu keheningan, kesederhanaan. Dan disinilah satu waktu yang saya katakan tepat untuk kita lebih banyak merenung. Kita merayakannya tidak lagi di gedung gereja. Tidak di hotel atau di gedung-gedung pertemuan. Tapi saya mengatakan kali ini kita merayakannya bersama dengan keluarga atau kita ada di rumah. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Dengan berbagai kondisi yang saya sebutkan di atas. Mungkin ada orang yang berkata, apakah kita tidak akan kehilangan makna Natal? Apakah Natal yang berubah sedemikian ini bisa tetap bermakna, bisa menghadirkan sukacita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus diakui bahwa tatkala kita merayakan Natal biasa dengan segala kemeriahannya dan kondisi sekarang ini mungkin kita merasa tidak nyaman. Kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dan kurang. Betul. Tetapi apakah sukacita makna daripada Natal itu akan ikut pergi seiring dengan kondisi yang terjadi? Apakah kita harus merayakan dengan suasana yang muram, suasana yang berbeda, oleh karena kita merasa tidak ada sesuatu yang kita dapatkan? Atau kita merasa bahwa ada yang banyak hal yang tidak terjadi seperti yang sudah-sudah. Sehingga disitulah kita harus kehilangan sukacita. Yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah justru seringkali pada waktu kita merayakan Natal, dengan begitu meriah, dengan begitu yang luar biasa. Tapi seringkali bukankah kita juga kehilangan makna Natal itu sendiri? Kita kehilangan arti yang sesungguhnya tentang arti kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita lebih menekankan bentuk acaranya, kita lebih menekankan dekorasinya, kita lebih menekankan tampilan demi tampilan, kita lebih menekankan sajian, hadiah, atau banyak hal yang selama ini kita pikirkan. Tapi betulkah di situ kita merasa bahwa Kristus yang hadir itu menjadi bagian di dalam kehidupan ini? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Berbicara Natal bukan sekedar berbicara tentang dekorasinya, acaranya. Bukan bicara tentang penampilan demi penampilan. Bukan sekedar juga berbicara tentang masalah konsumsi atau berbicara hadiah. Tetapi bukankah di situ bagaimana sikap kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu kali ada satu kisah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun dari anaknya yang pertama. Anaknya kira-kira berumur hampir 6 tahun atau 6 tahun begitu. Karena itulah diadakan ulang tahun. Nah, pada waktu diadakan acara ulang tahun tersebut, ya, keluarga ini mengundang teman-teman, bahkan mereka yang memiliki anak-anak kecil hampir seusianya. Dan acara ini diadakan di rumah tetapi memakai halaman rumahnya yang cukup luas tersebut. Nah, di dalam acara tersebut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga ini menyiapkan satu acara yang menarik di acara ulang tahun dari anaknya ini. Nah, pada waktu acara ulang tahun berlangsung,
Selalu yang menjadi puncak acara ulang tahun ini adalah peniupan lilin dan potong kue ulang tahun, bukan? Dan itu pun dilakukan untuk anaknya tersebut. Jadi setelah acara tiup lilin, potong kue, lalu kemudian yang memiliki acara ini, tuan rumah ini menyilahkan untuk para tamu menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Dan di sanalah kemudian orang-orang pada berkerumun untuk menikmati hidangan. Mereka makan, minum dengan bersuka cita. Mereka sangat senang. Tapi apa yang terjadi? Si anak yang tadi di ulang tahun ini justru terabaikan. Papa mamanya sibuk menemani tamu. Si anak cuma sekedar bermain dengan anak seusianya. Lalu itu pun hanya sekedar diambilkan makanan. Setelah itu juga ditinggal sibuk untuk menyambut, untuk menemani tamu-tamu yang hadir. Sampai akhirnya si anak ini ketika usai dari acara ulang tahun, dia tertidur di sebuah sudut ruangan di mana di situ ada kursi sofa. Ketika acara usai, tamu semua pulang, temannya pulang. Anak ini meringkuk tidur di pojokan ruangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah seringkali tatkala kita merayakan Natal mirip dengan kisah ini? Seakan-akan kita mengatakan bahwa ini adalah memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sibuk menyambut tamu, kita sibuk dengan acara, kita sibuk dengan perjamuan kasih, kita sibuk dengan segala persiapan. Tetapi bayi yang kita peringati itu tetap ada di sudut ruangan. Dan kita tidak peduli. Atau bahkan mungkin lebih tepat kita mengabaikannya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, kita sedang menyambut siapa? Kita sedang merayakan siapa? Merayakan diri kita, gereja kita, atau kita betul-betul menyambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini pada waktu kita berbicara tentang harapan di Natal, maka kita kembali atas bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu bagian firman yang tadi kita baca, Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini satu ayat yang tidak asing, bukan? Ayat yang boleh dikatakan cukup terkenal. Ayat yang banyak dihafalkan orang. Atau sebaliknya ada orang-orang mengatakan sudah bosan dengan ayat tersebut. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ayat ini ayat yang paling banyak dihafalkan. Yang kedua, ayat ini banyak memberkati orang. Iman yang dikasih oleh Tuhan berkaitan dengan ayat ini. Bagaimana kalau sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah untuk membaca bagian ini. Kita baca bersama-sama bagian ini. Di sana dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara membaca kedua, bagaimana kalau kata dunia dan kata setiap orang itu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Sekali lagi, kata dunia dan setiap orang kita ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebagai contoh, karena begitu besar kasih Allah akan Titus, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Titus yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa Bapak Ibu? Mari kita bersama. Bapak Ibu jangan sebut nama saya, sebut nama masing-masing, nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan Titus, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Titus yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kalau kita mencoba menghafal ayat tersebut? Mencoba, mungkin seumur hidup kita belum pernah menghafalnya.
Tapi hari ini, kesempatan ini, satu ayat ini, bagaimana kalau kita menghafalnya? Sudah siap Bapak Ibu? Ya, saya tidak bisa melihat Bapak Ibu apakah waktu membacanya itu menghafalkannya sambil lihat atau tidak, tapi saya percaya Bapak Ibu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga ayat ini menjadi satu bagian yang kita terus ingat, dan bagian yang mengingatkan kita, tatkala kita hari ini sekali lagi secara khusus boleh menyiapkan diri untuk menyambut dan merayakan Natal. Cuman yang dikasih oleh Tuhan dalam ayat ini sangat istimewa karena di dalamnya terangkum satu pernyataan Allah yang lengkap dan jelas. Di sana katakan ada Allah yang mengasihi dunia, ada dunia. Lalu kemudian dikatakan ada kasih, ada putra yang tunggal, ada iman, ada kebinasaan yang kekal, tapi juga ada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu rangkaian ini dapat diwujudkan di dalam satu ayat ini yang indah sekali. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan cara sederhana kita melihat tentang Natal yang adalah harapan ini melalui ayat ini. Yang pertama yang kita lihat adalah apa ukuran daripada kasih Allah itu. Ukuran kasih Allah katakan begitu besar kasih Allah. Ini menunjukkan satu ukuran yang tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang melampaui segala-galanya. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun, dan kasih ini adalah kasih yang melampaui kehidupan orang-orang yang berdosa. Kasih yang menjangkau orang berdosa, inilah kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Cuman yang dikasih Tuhan, kasih yang besar inilah ada kasih di mana membuat Allah berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Inilah kasih Allah, inilah ukuran kasih Allah yang besar tersebut. Yang berikutnya, yaitu yang kedua. Apa sasaran dari kasih Allah? Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan, Allah punya sasaran objek untuk kasihnya tersebut. Di sana katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dikasih Allah? Dunia ini. Dunia seperti apa yang dikasih Allah? Dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dunia yang berisi ciptaannya, yaitu saudara dan saya dan seluruh umat manusia dalam dunia yang hidup tidak berkenan di hadapannya. Dunia semacam inilah yang menjadi objek daripada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih Allah, kasih bagi dunia adalah kasih yang menyelamatkan. Sebagaimana yang saya singgung di dalam khotbah minggu yang lalu. Saudara, saya mengutip Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bukan di dalam kondisi kita ini adalah orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang saleh. Bukan orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tapi firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 6 sampai 11 menyatakan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada dunia ini. Di sana dikatakan pada waktu kita masih lemah. Pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita menjadi musuh atau seteru daripada Allah. So dari bagian ini, mana bagian yang menunjukkan bahwa saudara dan saya layak untuk dikasih oleh Allah? Mana bagian ini yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkenan di hadapan Allah? Justru bagian ini menunjukkan hanya anugerah Tuhan saja yang membuat saudara dan saya ini dikasih oleh Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh itu, dunia yang macam inilah yang menjadi objek daripada kasih Allah. Dunia yang jatuh dalam dosa, dunia yang tidak berkenan, yang menjadi musuhnya Allah. Tapi dunia inilah yang dikasih oleh Allah. Yang ketiga, bukti daripada kasih Allah. Saudara, apa buktinya? Allah bukan saja hanya mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Tapi perhatikan kalimat dalam Yohanes 3:16 tadi. Di sana kita melihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan sekedar berkata dia mengasihi dunia yang terhilang, yang jatuh dalam dosa, tapi Allah mewujudkan kasihnya yang nyata itu. Dengan cara apa? Mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Dan inilah yang kita sambut, kita peringati di waktu kita merayakan Natal, bukan? Bapak Ibu, bukan hanya dia datang, tetapi kedatangannya dengan satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa. Ini satu wujud bahwa Allah berkata mengasihi kita, mengasihi dunia. Bukan sekedar berbicara, tetapi Allah menyatakan kasihnya dengan konkret, dengan nyata. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah ini dinyatakan melalui Roma pasal yang 5 ayat yang ke-8 tadi. Yaitu dikatakan bahwa Allah menyatakan kasihnya, menunjukkan kasihnya ketika Kristus mati untuk kita yang berdosa. Satu bagian yang indah, bukan? Allah menyatakan kasihnya kepada kita dengan kasih yang nyata, dengan satu pengorbanan yang besar. Dia berikan anaknya itu untuk mati di atas kayu salib. Cuman yang dikasih oleh Tuhan itu sebabnya Yohanes 3:16 tidak pernah berkata karena begitu besar kasih Allah. Lalu kalimat itu tidak pernah mengatakan, maka engkau diberikan kelancaran hidup. Engkau bebas dari penyakit. Engkau tidak akan pernah punya masalah. Hidupmu akan lancar. Hidupmu akan baik-baik saja. Di sana tidak pernah dikatakan karena begitu besar kasih Allah engkau tidak pernah sakit, engkau tidak pernah menderita. Tapi yang dikatakan di sini adalah karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal. Dan pemberian untuk anak tunggal ini bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi untuk dunia yang jatuh dalam dosa ini. Kalau yang menjadi ukuran kasih Allah hanya sekedar kelancaran hidup, tubuh yang sehat, berkelimpahan, kehidupan yang lancar, pertanyaannya, bagaimana dengan mereka-mereka yang hidupnya sederhana, pas-pasan, atau sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan hidupnya, apakah Allah tidak mengasihi mereka? Kalau yang menjadi ukuran kasih Allah hanyalah sebatas yang kita bisa lihat dengan mata, yang kita bisa rasakan, yang bisa kita kecap. Bagaimana dengan mereka yang hari ini hidup di dalam segala pergumulan? Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Tapi justru di sini, tatkala kita bicara kasih Allah, entah engkau hari ini hidup di dalam segala kecukupan, semua dalam kondisi lancar baik, maupun kau yang hari ini sedang menangis, sedang bergumul, sedang susah hati, sedang mengalami kesulitan, engkau sedang sakit, engkau tidak tahu bagaimana hidupmu, disitulah kasih Allah tetap dinyatakan. Dan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita. Yaitu kehidupan untuk boleh mendapatkan keselamatan itu sendiri. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Kebutuhan yang penting di sini adalah kebutuhan kehidupan kita orang yang berdosa, dunia yang berdosa. Kita membutuhkan keselamatan. Dan itulah yang dianugerahkan kepada kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya pada waktu hari ini kita bicara Natal. Ini salah satu bukti daripada Allah kepada kita. Natal bukan sekedar berarti bermakna karena hadiahnya, karena acaranya, atau karena apapun.
Tapi di situ mengingatkan, inilah Allah yang menganugerahkan putranya yang tunggal, yang hadir dan kita peringati pada waktu Natal. Dan itu satu wujud kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir. Bagaimana tanggapan atas kasih Allah ini? Apa tanggapan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan, tidak binasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pesan yang begitu besar dan penting. Bahwa tatkala kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang dalam dunia. Katakan, kau tidak akan binasa. Hanya di dalam Dia ada jalan keselamatan. Dan Dia sudah datang melalui Natal yang nanti kita juga akan rayakan bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu alasan untuk membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun hari ini, saya tadi sudah mengatakan, kita tidak merayakan Natal di gedung gereja. Kita tidak merayakan di gedung di luar gereja. Kita tidak ada pesta, tidak ada kemeriahan yang mungkin kita rasakan itu. Tapi sekali lagi, yang membuat kita harusnya bersukacita, bersyukur. Karena Dia yang sudah datang ini, Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Sehingga kita beroleh satu pengharapan yang luar biasa, yaitu sebuah kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya tidak bisa memperingati seperti waktu-waktu yang lalu. Sekali lagi, bukankah jauh lebih penting adalah tatkala kita menyadari bahwa Dia Sang Juru Selamat itu sudah datang. Dan inilah yang membuat Natal kita berarti. Dan itulah yang membuat Natal kita memiliki pengharapan di tengah gelapnya kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia yang datang, Dia adalah yang pernah menjadi manusia. Dia yang datang adalah Allah yang berkuasa. Tapi pada waktu Dia datang sebagai manusia, di dalam segala penderitaannya, itu sebabnya hari ini tatkala kita merayakan Natal di dalam segala pergumulan, kesulitan, penderitaan, Dia juga tahu betul karena Dia pernah mengalami pada waktu Dia menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut dan merayakan Natal nanti dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan sekali lagi kita tetap memiliki satu pengharapan bahwa Dia yang sudah datang itu sungguh berarti di dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kecewa, jangan berkecil hati, jangan engkau merasa tidak berarti, jangan engkau merasa bahwa Natal kali ini sepertinya hambar sia-sia. Tidak. Tapi justru disinilah kesempatan yang baik kita merasakan Natal yang pertama. Natal tanpa kemeriahan, Natal di dalam keheningan, Natal yang penuh dengan perenungan. Natal bersama secara pribadi antara saudara saya dengan Dia yang sudah datang dan yang menyatakan kasih-Nya. Dan sekali lagi mari kita mengulang apa yang kita baca dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah Tuhan ini akan kita nikmati juga melalui perjamuan kudus. Dan biarlah perjamuan ini mengingatkan kita. Kita akan mengakhiri tahun 2000. Tahun yang penuh dengan pergumulan karena pandemik. Tapi di tahun ini ada tangan yang berkuasa yang menuntun memegang kita. Dan diingatkan akan kasih pengorbanan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Dalam minggu Advent kedua,
dalam kita akan mengakhiri tahun ini bersama Dia, Sang Juru Selamat yang sudah hadir. Amin. Mari kita tenangkan diri sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang tidak mudah karena pandemik yang hampir terjadi sepanjang tahun ini. Dan kali ini kita pun dalam segala kesederhanaan keterbatasan akan menyambut dan merayakan Natal. Namun biarlah ini tidak mengurangi sukacita, mengurangi syukur kita kepada Tuhan. Karena Natal adalah sebuah pengharapan, karena di dalamnya ada Sang Juru Selamat yang mengasihi kita. Kita bersyukur karena melalui semuanya ini juga kita akan diingatkan dengan perjamuan kudus, bahwa untuk itulah Kristus datang untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan, sebuah firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam kami memasuki minggu Advent yang kedua. Berbicara tentang pengharapan di dalam Natal. Pengharapan itu hanya ada di dalam Dikau Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sukacita pengharapan bukan bergantung kepada acara, tempat, situasi, tapi sikap hati kami terhadap Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kalau tahun ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh menyambut dan merayakannya. Sekalipun dalam keterbatasan dan keheningan. Namun biarlah ini merupakan satu kesempatan untuk kami lebih banyak merenung, bersyukur, dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memimpin perjalanan hidup kami sampai dengan minggu pertama di bulan terakhir di tahun 2020. Biarlah hati kami terus berpaut kepada Tuhan. Hidup kami terus hidup di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Dikau Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap kami jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus. Serta keluarga besar dari jemaat-Mu. Baik gereja maupun sekolah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita akan tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami datang kepadamu Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur, kami mohon belas kasih kepada Tuhan
yang tahu akan kehidupan kami, mengenal diri kami lebih daripada apa yang kami tahu. Dan kepada Dikau Tuhan kami mohon ampun jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sehingga pada waktu kami menerima, kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu dipecahkanlah roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, silahkan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Bagi saudara yang belum dibaptis, dewasa maupun sidi, mohon untuk tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut sampai mengikuti kelas katekisasi, lalu kemudian dibaptis atau sidi. Silahkan dibagikan kepada anggota keluarga dengan sikap berdiri mengambil, kemudian silahkan setelah menerima untuk duduk kembali. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus, darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya, sudah kena bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Setelah kita menerima roti dan anggur, mari kita akan memakannya bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memakan roti, mari kita akan berdoa. Di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah bagi kami. Sekarang Tuhan, kami akan menerimanya. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Biarlah ini menjadi satu peringatan yang mengingatkan kami betapa kami orang-orang yang sesungguhnya dan seharusnya
dimurkai oleh Tuhan karena segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi hari ini boleh berdiri di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Dan melalui roti ini kami bersyukur karena kami diingatkan tentang korban dari Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerimanya dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan dan kita meminumnya dengan ucapan syukur. Demikianlah Tuhan, cawan yang juga boleh kami terima, yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Kami mengucapkan syukur sekali lagi untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang boleh kami terima melalui perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya perjamuan ini akan terus mengingatkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam kami mengikut dan melayani Tuhan, sekalipun secara khusus di tengah masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan seorang diri. Engkau yang sudah datang dalam dunia, yang kami akan peringati pada waktu Natal nanti. Juga mengingatkan bahwa Engkau pernah menjadi manusia yang menderita bagi kami. Dan Engkau yang sudah pernah menjadi manusia mengerti betul penderitaan kami. Karena itu kami percaya, kami tidak berjalan seorang diri. Kami boleh bersama dengan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sementara Bapak Ibu bisa mengumpulkan cawan dan kita menaikkan syukur ini kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya. Demikianlah perjamuan kudus yang boleh kita ikuti pada hari ini. Kiranya terus meneguhkan iman percaya kita di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kudus yang boleh bersama-sama kita laksanakan. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sebagaimana barcode yang tertera ataupun bisa ditransfer ke bank yang tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Kita akan membawa persembahan kita dengan pujian yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Biarlah kita boleh bergirang karenanya. Dombanya dengar berita suka
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam kebaktian yang boleh kami bersama laksanakan, ada ungkapan syukur yang diberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama menyampaikannya. Kami ingin membawa persembahan kami kepada Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami selama ini ya Tuhan. Berkat-berkat yang begitu limpah, berkat-berkat yang begitu besar. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Saat ini kami membawanya kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan kami, menerimanya dengan sukacita ya Tuhan. Dan setiap kami yang boleh membawanya juga dengan penuh sukacita dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkatilah juga para majelis yang mengelolanya. Berkatilah mereka juga boleh dapat mengelola dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sekalian kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh dan sebentar kita juga akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 6 Desember 2020, kebaktian tanggal 13 Desember kita akan mengikuti Sinode Gereja Kristen Kalem Kudus yang akan dilayani oleh GKKK Malang. Warta Natal Umum 2020 untuk kebutuhan dana Natal Umum 2020 sebesar 30 juta rupiah meliputi ibadah Natal, peduli kasih, bakti sosial, dan kalender. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk mendukung acara Natal ini, persembahan dapat diberikan dengan cara tunai, yaitu dimasukkan dalam amplop dan diberi keterangan persembahan Natal dan dapat dititipkan ke TU Gereja pada jam kerja. Atau bisa ditransfer ke nomor rekening tertera di layar Bapak Ibu masing-masing dengan keterangan persembahan Natal. Kemudian dapat dilakukan melalui online, yaitu melalui aplikasi atau platform pembayaran yang tersedia, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, MBCA, Mandiri Online, BNI Online, BRI Mobile, MyBank,
dengan cara pindai atau scan QR code yang ada dengan menambahkan kode 10 pada 2 digit terakhir dari nominal persembahan yang akan diberikan. Bapak Ibu bisa memperhatikan layar kita masing-masing. Berikut ini adalah rangkaian Natal dan Tahun Baru. Kita bisa melihat di slide kita masing-masing. Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Kita juga akan melihat slide dari Sekolah Kristen Kalam Kudus yang masih membuka pendaftaran untuk penerimaan siswa baru. Demikian warta Gereja 6 Desember 2020. Kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.